Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nawalia Kusuma India Mahatri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Islam Malang. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang PPN dari mata kuliah perpajakan. Tanpa tunggu berlama-lama, kita masuk ke materi. Masuk pada poin-poin apa saja yang ada di PPN. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai, yang kedua subjek pajak pertambahan nilai, yang ketiga objek PPN, yang keempat dasar pengenaan pajak DPP pajak pertambahan nilai, yang kelima mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai, yang keenam faktur pajak, yang ketujuh impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, yang ke-8 kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN, yang ke-9 pengusaha kena pajak pedagang eceran, yang ke-10 pedagang emas perhiasan, 11 jasa persewaan ruangan, 12 PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sesuai PMK nomor 48 tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, ada pajak pertambahan nilai singkat PPN. Pajak pertambahan nilai pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertambahan nilai upah dan keuntungan serta sisi selisih nilai output dikurangi input. Karakteristik kas pajak pertambahan nilai. Yang pertama, PPN merupakan pajak atas konsumsi. PPN dibedakan pada konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, PPN merupakan pajak tidak langsung, pajak yang dibebankan pada konsumen akhir PKP atau JKP yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun PKP yang menjual barang tersebut. Yang ketiga, PPN merupakan pajak objektif. PPN tidak melihat dari sisi subjektif pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen yang wajib pajak dan subjek pajak akan dikenai tarif PPN yang sama, sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi. Selanjutnya ada materi yang kedua, subjek pajak pertambahan nilai. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha dibagi menjadi 3, ada pengusaha kena pajak, pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN yang wajib melaporkan usahanya untuk mengkukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengusaha kecil. Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan. Yang ketiga, PMPKP. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP berlaku sepenuhnya UU nomor 8/1983 STD TD UU nomor 18/2000 STD TD UU nomor 42/2012 PMK 68/2010. Selanjutnya ada pemungut PPN. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan usaha milik negara, kontraktor perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan minyak dan gas, badan atau instansi pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan
atau instansi pemerintah tersebut. Yang ketiga, ada objek PPN. Objek PPN ini dibagi menjadi 4 pasal. Yang pertama pasal 4 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf H UU PPN. Yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang ketiga, impor BKP. Yang keempat, ekspor BKP berwujud oleh PKP. Yang kelima, ekspor JKP oleh PKP. Yang keenam, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Yang kedua, pasal 16C UU PPN. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang ketiga, pasal 16D UU PPN. Penyerahan BKP berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, termasuk persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keempat, pasal 5 PMK nomor 85 PMK 03 2012. PPN dan PPNBM tidak dipungut oleh badan usaha milik negara dalam hal yang pertama, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina Persero. Yang kedua, pembayaran atas rekening telepon. Yang ketiga, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan. Yang keempat, pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Materi keempat, dasar pengenaan pajak di PP pajak pertambahan nilai. Definisi atau pengertian dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual pengganti nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang pertama, pemakaian sendiri BKP dan JKP adalah harga jual yang atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua, pemberian cuma-cuma BKP dan JKP adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga, penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Yang keempat, penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Yang kelima, aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijualbelikan atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar. Materi yang kelima, ada mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. Menggunakan faktur pajak sebagai konsekuensi penggunaan kredit neto untuk menghitung PPN yang terutang, maka setiap penyerahan BKP atau JKP pengusaha kena pajak yang sekarang menjadi e-faktur sesuai dengan KEP 136/PJ/2014 tentang penetapan PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak secara elektronik, maka telah ditetapkan pada 1 Juli 2015 seluruh PKP yang telah dikukuhkan di Jawa dan Bali menggunakan e-faktur, namun untuk ketetapan seluruh Indonesia mulai berlaku pada 1 Juli 2016. Faktur pajak selanjutnya disebut e-faktur. Ini berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan, pengusaha kena pajak bagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat
menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan apabila memenuhi syarat, yaitu mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 untuk setiap 1 tahun buku, atau wajib pajak baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terus yang kedua, ada pengusaha kena pajak yang bermaksud menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan harus memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan paling lama, yaitu pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak. Pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak saat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak bagi wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Keenam, faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan Pasal 13 ayat 5 UU PPN. Jika dulu PKP harus membuat faktur pajak secara tertulis atau hard copy, kini PKP bisa membuat faktur pajak secara elektronik melalui aplikasi e-faktur. E-faktur sendiri adalah aplikasi faktur pada pajak elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DPJ). Tujuan diberlakunya e-faktur adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Aplikasi e-faktur pajak mulai dapat digunakan sejak 1 Juli 2015. Pengembangan aplikasi e-faktur kini sudah memasuki versi 2.1 dan sudah dapat diakses publik sejak 15 Mei 2018. Materi ketujuh ada impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Berdasarkan PP nomor 81 tahun 2015, impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai pasal 1 ayat 1 meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses penghasilan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut tidak termasuk suku cadang. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan baik penangkapan maupun budidaya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Oke, materi ke-8 ada kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN. Yang pertama ada tarif dan pengenaan pajak. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Yang kedua ada saat dan tempat pajak terutang. Saat yang menentukan PPN terutang adalah saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri, menggali fondasi, memasang tiang pancang, dan lain-lain. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahap-tahap tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Yang ketiga ada penyetoran dan pelaporan. Yang pertama, PPN yang terutang sebesar 10% kali 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan harus disetorkan seluruhnya dengan
menggunakan surat setoran pajak SSP atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri di kantor pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Terus yang ke-9, materi ke-9 ada pengusaha kena pajak pedagang eceran. Yang pertama ada pengusaha kena pajak pedagang eceran. Pedagang eceran yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah pengusaha orang pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 tahun bruto tidak lebih dari 4.800.000.000. Yang kedua ada pengukuhan pengusaha kena pajak pedagang eceran. Pedagang eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut wajib melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak KPP setempat untuk dikeluarkan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran BKP. Yang ketiga ada penghitungan pajak pertambahan nilai. Pedagang eceran yang menggunakan norma perhitungan penghasilan netto dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan untuk menghitung besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan cara sebagai berikut. Pajak keluaran PK, nilai peredaran bruto dan penerimaan bruto yang terutang PPN pada masa pajak yang bersangkutan tidak termasuk PPN dikali tarif PPN 10%. Yang kedua, pajak masukan PM yang dapat dikreditkan adalah untuk penyerahan BKP oleh pedagang eceran dengan norma perhitungan penghasilan neto adalah 80% kali pajak keluaran. Catatan, BKP wajib membuat catatan nilai peredaran bruto dan penerimaan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak. Yang keempat, ada surat pemberitahuan masa PPN, SPT masa PPN. PKP pedagang eceran yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan selain yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yang melakukan penyerahan BKP sebagai berikut: wajib mengisi SPT masa PPN beserta lampirannya. Yang kedua, wajib membuat faktur pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkannya pada SPT masa PPN. Yang kelima, faktur pajak PKB pedagang eceran berdasarkan PER 58/PJ/2012 tentang bentuk dan ukuran formulir serta tata cara pengisian keterangan pada faktur pajak bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran tanggal 13 Desember 2012. Faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak oleh PKPPE paling sedikit harus memuat keterangan yang pertama nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak. Kedua, jenis barang kena pajak yang diserahkan. Yang ketiga, jumlah harga jual yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Yang keempat, pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. Yang kelima, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Materi ke-10 ada pedagang emas perhiasan. Pengertian pedagang emas perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik produksi sendiri maupun pihak lain yang memiliki karakteristik pedagang eceran. Pengusaha emas perhiasan meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan. Tarif dan dasar pajak penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan terutama PPN sebesar 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak. Dasar
pengenaan pajak adalah nilai lain yang ditetapkan sebesar 20% dari harga jual emas, perhiasan atau nilai pengganti. Tanggung jawab pengusaha toko emas perhiasan. Pengusaha toko emas perhiasan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini berlaku juga untuk pengusaha emas perhiasan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil. Yang kedua, pengusaha toko emas perhiasan yang melakukan penyerahan emas perhiasan wajib membuka faktur pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan SPT PPN. Perhitungan PPN yang terutang. PPN terutang dihitung menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN dengan cara sebagai berikut. PPN yang terutang atas penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan adalah 10% kali dasar pengenaan pajak. Yang kedua, jumlah PPN yang harus dibayar oleh pengusaha toko emas adalah 10% kali 20% kali harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Yang ketiga, pajak masukan berkenaan dengan penyerahan emas perhiasan atau jasa yang terkait dengan perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan tidak dapat dikreditkan. Surat pemberitahuan masa PPN, SPT masa PPN. Pertama, ada pengusaha toko emas perhiasan yang menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran wajib menggunakan formula SPT masa PPN beserta lampiran-lampirannya dan harus memberitahukan ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha toko emas perhiasan dikukuhkan. Yang kedua, pengusaha toko emas perhiasan yang memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak diwajibkan mengisi SPT masa PPN pedagang eceran dan tidak diperkenankan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan masa pajak masukan. Yang ke-11 ada jasa persewaan ruangan. Pengertian jasa persewaan ruangan adalah jasa termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan pajak pertambahan nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan PPN. Tanggung jawab pengusaha jasa persewaan ruangan. Pengusaha jasa persewaan ruangan selain di bidang perhotelan yang selama 1 tahun beruntun melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan dengan nilai peredaran bruto lebih dari 600 juta wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang. Menghitung PPN atas jasa sewa ruangan. PPN yang terutang atas jasa persewaan ruangan dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN sebesar 10%. Dasar pengenaan pajak atas persewaan ruangan adalah sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak atas persewaan ruangan adalah jumlah penggantian atau imbalan atau nilai sewa ruangan dalam keadaan kosong yang diminta atau seharusnya diminta oleh PKP yang menyewa ruangan, tidak termasuk service charge. PPN yang terutang adalah 10 kali jumlah nilai sewa. Yang ke-12, PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sesuai PMK nomor 48 tahun 2020. PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sesuai PMK nomor 48 tahun 2020. Direktorat Jenderal Pajak DCP menerbitkan PMK nomor 48 tahun 2020 tentang tata cara penunjukan pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Di dalam daerah pabean,
melalui sistem elektronik atau pajak digital. Teknologi digital tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi dan format yang dapat dibaca oleh komputer. Sekian, terima kasih. Nah, gimana penjelasan yang tadi? Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk referensi yang aku buat untuk PPT ini dari buku ini ada perpajakan untuk akademi dan perilaku usaha, bisa dibeli di web Wisma Kita. Sekian, terima kasih.